Hujan selalu bikin aku teringat kejadian itu. Setiap kali hujan turun di malam hari, apalagi kalau anginnya dingin seperti sekarang ini di Banjar, bulu kuduku sering berdiri sendiri. Rasanya merinding, karena kejadian yang mau aku ceritakan ini juga terjadi di malam hari, di tengah hujan deras. Namaku Yoga. Sekarang aku tinggal di kota Banjar, dan apa yang akan aku ceritakan ini sudah lama sekali terjadi, tapi jujur saja, akan aku ingat seumur hidup. Waktu itu aku masih pendatang, datang ke daerah Lenteng Agung cuma dengan satu niat, cari rezeki. Aku sama sekali nggak tahu kalau tempat aku biasa gelar lapak nasi goreng itu ternyata dikenal sebagai salah satu tempat paling angker. Sebelum masuk ke kejadian yang aku alami sendiri, aku mau cerita sedikit soal lingkungan di sana. Lenteng Agung ini buat warga sekitar memang sudah lama terkenal seram. Banyak pengendara yang lewat tengah malam mengaku pernah melihat sosok perempuan berbaju merah. Biasanya dia cuma berdiri di pinggir jalan seperti orang nunggu jemputan. Karena dekat stasiun, banyak yang ngira dia cuma mahasiswi UI atau Pancasila. Tapi anehnya, setiap didekati, sosok itu tiba-tiba menghilang. Bahkan ada juga yang bilang perempuan itu sempat ikut numpang motor, tapi lenyap sebelum sampai tujuan. Katanya sih arwah mahasiswa. Ada juga yang bilang siswi SMK yang dulu meninggal terlindas kereta saat mau pulang ke rumah. Entah mana yang benar. Yang jelas, jauh sebelum cerita perempuan berbaju merah itu beredar, kawasan Lenteng Agung memang sudah dikenal angker. Dulu hutan, lalu kebun, lalu dibelah jalur kereta tua sejak tahun 1900-an. Banyak cerita kematian yang tertinggal di sana. Aku jualan tepat di seberang sebuah restoran cepat saji. Tempatnya terang, ramai, kelihatan aman. Sama sekali gak terkesan seram. Sore itu, kalau tidak salah malam Rabu, aku jualan bareng dua temanku, Asep dan Saiful. Kami lagi beres-beres tenda waktu tiba-tiba hujan turun deras banget, disertai angin. Padahal dari siang cuma mendung biasa. Walau hujan, aku tetap buka. Biasanya pelanggan tetap datang. Dan benar saja, malam itu cukup ramai. Sampai akhirnya datang Pak Hamka, satpam yang kerjanya gak jauh dari situ. Pak Hamka ini orangnya ramah, suka cerita. Seperti biasa, dia pesan nasi goreng super pedas, lalu duduk agak lama. Malam itu dia cerita soal kejadian semalam. Ada orang pingsan dekat komplek. Katanya orang tuh pingsan setelah ketemu hantu. Namanya Wawan, pekerja toko, pulang jalan kaki karena motornya lagi di bengkel. Di tengah jalan, dia ketemu seorang perempuan duduk sendirian di teras ruko. Yang bikin kaget, perempuan itu manggil namanya. Ternyata teman SMA-nya. Mereka ngobrol lama, tapi sejak awal Wawan merasa aneh. Karena perempuan itu ngobrol sambil menunduk, nggak pernah benar-benar menatap wajahnya. Sampai akhirnya Wawan sadar, teman SMA itu sudah lama meninggal, tewas tertabrak kereta. Tubuhnya hancur. Dan ketika perempuan itu menoleh, tidak ada mata, tidak ada rahang, wajahnya rusak, menganga. Wawan langsung pingsan. Cerita itu bikin kami bertiga merinding. Tapi mau gimana lagi, aku tetap harus jualan di situ. Sampai akhirnya, giliran aku sendiri yang mengalaminya. Malam itu cuaca cerah, aku cuma berdua dengan Asep. Saiful nggak ikut karena sakit. Dari sore sampai malam jualan ramai. Tinggal beberapa porsi nasi. Waktu itu Asep aku suruh ambil air ke seberang. Tapi dia balik tanpa bawa apa-apa. Katanya ada dua orang pesan nasi goreng. Minta diantar ke lantai 2 restoran cepat saji. Aku sempat heran. Selama aku jualan, belum pernah ada yang makan nasi gorengku di dalam restoran itu. Tapi malam itu, entah kenapa aku turuti. Setelah masak selesai, Asep malah gak kelihatan. Terpaksa aku sendiri yang ngantar. Lantai 2 gelap, sepi, meja-meja kosong. Sampai aku lihat mereka.
Dua perempuan duduk berhadapan di sudut ruangan. Rambutnya panjang terurai. Salah satunya menghadap ke arahku. Aku menyapa, "Maaf, nunggu lama ya." Mereka diam, seolah aku nggak ada. Lalu kepala mereka mulai bergerak, miring ke kanan, ke kiri, pelan, makin lama makin cepat. Dan tiba-tiba, kepala mereka jatuh ke lantai, menggelinding ke arahku. Tubuhnya masih duduk. Aku nggak bisa teriak. Rahangku seperti terkunci. Aku jatuhkan nampan, lari ke tangga, jatuh, bangkit, dan sempat melihat salah satu tubuh melayang ke arahku. Aku langsung kabur. Sejak malam itu, aku tahu Lenteng Agung bukan tempat biasa. Dan setahun kemudian, aku bertemu sosok berbaju merah. Itulah yang membuat aku akhirnya pulang kampung. Mungkin yang aku temui malam itu adalah Susan, Sundal Bolong, dan ceritanya bukan untuk malam ini. Jika kalian percaya setiap kisah punya jejaknya sendiri, jangan lupa subscribe, like, dan komentar di channel Bisikan Gaib, agar kalian tidak terlambat mendengar bisikan kisah berikutnya. Dan jika kalian punya pengalaman seram yang pernah terjadi, tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu yang selanjutnya akan kami bacakan.